Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini kita lanjutkan untuk mata kuliah patologi dengan materi yaitu gangguan endokrin. Nah, pada gangguan endokrin kali ini kita akan membahas dua penyakit, ya, yaitu penyakit diabetes mellitus dan hipotiroidisme. Nah, yang pertama kita masuk ke diabetes dulu, ya. Jadi apa itu diabetes mellitus? Jadi diabetes mellitus itu adalah kumpulan ya atau kumpulan penyakit metabolik ya, metabolic disorder dari gangguan metabolisme ya, adanya gangguan metabolisme dari lemak, karbohidrat dan protein. Nah, adanya gangguan metabolisme dari ketiga senyawa ini itu akan menyebabkan terjadinya kerusakan ya, kerusakan pankreas atau kekurangan sekresi insulin atau bahkan kekurangan menurunnya sensitivitas dari insulin ya. Nah, keadaan dari menurunnya sensitivitas insulin atau berkurangnya sekresi dari insulin ini akan menyebabkan glukosa yang seharusnya itu di bawah masuk ke dalam sel oleh bantuan insulin itu akan tetap berada di dalam pembuluh darah ya. Nah, keadaan menumpuknya glukosa di dalam pembuluh darah ini ya itu yang dinamakan dengan hiperglikemia ya. Jadi hiperglikemia ini nanti yang akan sebagai tanda terjadinya penyakit diabetes mellitus ya. Nah, pada pasien DM ya, tubuhnya itu mengalami masalah ya. Tubuhnya mengalami masalah ya. Jadi secara normal ya, di dalam tubuh kita itu ada yang namanya hormon insulin ya, hormon insulin dan hormon glukagon. Nah, kedua hormon ini dihasilkan oleh organ pankreas ya dari islet sel-sel Langerhans ya, di mana sel Langerhans itu ada yang dinamakan sel beta dan ada sel alfa. Nah, sel beta ini akan menghasilkan hormon insulin ya, dan sel alfa ini akan menghasilkan glukagon ya. Nah, kerja dari insulin dan glukagon ini bertolak belakang ya. Jadi secara normal ketika kita mengkonsumsi karbohidrat ya, itu akan dipecah menjadi glukosa. Nah, glukosa yang ada di darah ini itu harus mampu masuk ke dalam sel. Ya, tujuannya untuk apa? Glukosa masuk ke dalam sel ini akan membantu dari proses pembentukan energi. Ya, energi dibutuhkan untuk sel berkembang, ya, dibutuhkan kita juga untuk manusia. Ya, nah ini fungsi dari insulin. Ya, sedangkan glukagon itu adalah hormon yang memecah, ya, memecah gula ya yang disimpan di hati ya. Nah, glukosa yang berlebihan ya, yang berlebihan jumlahnya itu akan disimpan di hati dalam bentuk glikogen. Nah, fungsinya glukagon ini dia akan mengubah glikogen yang ada di hati menjadi glukosa ya, ya dipecah menjadi glukosa itu untuk digunakan lagi untuk dimasukkan ke dalam sel. Nah, glukagon ini berfungsi pada saat misalnya kita kekurangan glukosa di dalam tubuh, ya seperti itu. Jadi ini kadar gula diatur oleh dua hormon, ya. Jadi hormon insulin dan glukagon. Kalau gulanya, glukosanya meningkat, insulin yang bekerja memasukkan ke dalam sel. Kalau kadar glukosa menurun, glukagon yang bekerja untuk memecah glikogen menjadi glukosa, ya seperti itu. Nah, insulin ini akan mengurangi kadar gula dalam darah dengan cara apa? Dengan cara berikatan dengan reseptor insulin di membran sel. Ya, jadi di membran sel ini ya ada reseptor insulin ya yang melekat ya. Nah, di mana insulin yang dikeluarkan oleh sel beta pankreas tadi ini yang akan berikatan sama reseptornya. Ya, insulin berikatan sama reseptor akan memicu atau mengaktifasi transporter.
Kenapa? Karena glukosa itu berat molekulnya lebih besar. Kalian tahu ya bahwa transport molekul itu ada yang secara difusi pasif, difusi sederhana, ada dengan bantuan transporter, ya, difusi terfasilitasi, dan ada difusi aktif, ya. Nah, kalau glukosa, pemasukannya dia, transportnya dia ke dalam sel itu melalui bantuan yang namanya protein pembawa atau transporter, ya. Nah, adanya insulin ini dia akan berikatan sama reseptor insulin, di mana aktivasi dari reseptor insulin ini akan menyebabkan glukosa transporter atau transporter glukosa ini berdifusi menuju ke membran sel. Ya, dia berdifusi menuju membran sel sehingga akan membuka menjadi celah-celah ini sehingga glukosa tadi yang ada di pembuluh darah itu bisa masuk ke dalam sel. Ya, seperti itu. Nah, itu secara umumnya. Ya. Sedangkan glukagon tadi sudah saya jelaskan bahwa dia bekerja ketika tubuh kekurangan glukosa. Jadi misalnya lagi puasa, ya, atau pagi belum makan, ya. Nah, untuk supaya tubuh mendapatkan energi, ya, hati itu akan mengeluarkan glikogen, ya. Jadi dengan bantuan glukagon mengeluarkan glikogen yang akan diubah menjadi glukosa nantinya, ya, sehingga walaupun puasa kita masih bisa kuat, ya, masih bisa beraktivitas. Nah, ini karena ada fungsi glukagon, hormon glukagon yang memecah tadi glikogen menjadi glukosa. Nanti glukosanya digunakan lagi oleh insulin untuk dimasukkan ke dalam sel, dan dalam sel glukosa itu akan diubah menjadi energi. Ya, seperti itu. Nah, klasifikasi dari diabetes, yaitu ada diabetes tipe 1, tipe 2, gestasional, dan diabetes tipe spesifik, ya. Jadi diabetes tipe spesifik ini biasanya disebabkan oleh penggunaan obat-obatan atau senyawa-senyawa kimia yang akan menginduksi terjadinya penyakit diabetes. Oke, next. Nah, epidemiologi, ya. Jadi ini menurut Riskesdas, ya, 2018 bahwa prevalensi diabetes mellitus pada di Indonesia, ya, berdasarkan diagnosis dokter. Jadi pasien-pasien yang sudah terdiagnosis oleh dokter mengalami DM, ya, diabetes mellitus. Jadi di sini bisa dilihat bahwa prevalensi dari penyakit DM itu lebih tinggi pada pasien dengan usia 55 sampai 64 tahun. Ya, terus diikuti dengan usia 65 sampai 74. Jadi di sini bisa kita simpulkan bahwa pasien lansia itu lebih rentan, ya, mengalami terjadinya penyakit diabetes, ya, diabetes mellitus. Nah, kalau dilihat dari jenis kelamin itu jenis kelamin perempuan lebih tinggi prevalensinya, ya, yaitu 1,8% dibandingkan laki-laki. Dan kalau dilihat dari tempat tinggal, daerah perkotaan itu memiliki tingkat yang lebih tinggi dari prevalensi untuk pasien diabetes mellitus, ya. Nah, ini nilai atau parameter pemeriksaan, ya, untuk menegakkan diagnosis, ya, bahwa pasien itu betul-betul DM. Jadi walaupun kita tidak boleh mendiagnosis, ya, karena dokter yang memiliki kompetensi untuk mendiagnosis, ya, tapi kita sebagai farmasis juga harus tahu, ya, apa-apa saja parameter pemeriksaan yang menegakkan diagnosis bahwa pasien itu mengalami diabetes mellitus, ya. Nah, di sini ada 4, ya. Ada glukosa darah puasa, ya. Terus ada glukosa darah 2 jam setelah makan atau postprandial, ya. Terus ada nilai HbA1c, ya. Nah, nilai HbA1c ini untuk melihat apa namanya, penggunaan obatnya selama 3 bulan, apakah dia efektif, dan untuk melihat kepatuhan dari pasiennya, ya. Terus yang keempat ada pemeriksaan gula darah sewaktu, ya. Jadi kalau gula darah puasanya di atas 126 mg,
bisa dikatakan dia mengalami DM, ditambah dengan gula darah 2 jam setelah makannya itu di atas 200, ya, dan nilai HbA1c-nya itu di atas 6,5%, dan juga nilai glukosa darah sewaktunya itu di atas 200 mg. Ya. Jadi ini diagnosis untuk pasien diabetes mellitus. Nah, lanjut ke patofisiologi. Jadi untuk menjelaskan patofisiologi, ya, itu dibedakan ya patofisiologi untuk DM tipe 1 sama DM tipe 2, ya. Nah, karena etiologinya juga berbeda, ya. Nah, kalau DM tipe 1, ya, DM tipe 1 itu merupakan penyakit autoimun, ya. Jadi dia termasuk penyakit hipersensitivitas tipe 4, ya, di mana sel tubuh, ya, sel imun tubuh sendiri, ya, terutama sel T, itu menyerang pankreas tubuh kita sendiri, sel-sel pankreas tubuh. Kenapa? Karena pankreas ini dianggap sebagai antigen. Jadi tubuh tidak mampu melakukan yang namanya self tolerance, tidak mampu mengenali sel tubuhnya sendiri, ya, si sel-sel imunnya ini, ya, sehingga dia menganggap sel-sel pankreas itu dia sebagai antigen yang harus dilawan, ya, sehingga dia menyerang dan terjadi kerusakan pankreas yang permanen, ya, sehingga pankreasnya tadi, ya, sel betanya itu tidak mampu menghasilkan insulin, ya. Itu untuk patofisiologi DM tipe 2, tipe 1. Nah, selanjutnya untuk DM tipe 2, patofisiologinya, ya, berbeda dari DM tipe 1, kalau DM tipe 2 itu sel beta pankreasnya itu masih menghasilkan insulin. Tetapi insulin yang dihasilkan itu tidak berespon atau tidak bekerja semestinya, ya. Kan harusnya insulin itu dia bekerja pada reseptor insulin, ya, sehingga dia akan mengaktifasi transporter untuk berdifusi ke sel membran sel, ya, supaya glukosanya bisa masuk. Nah, tapi pada DM tipe 2 ini terjadi yang namanya resistensi insulin, ya. Jadi pada DM tipe 2 ini, ya, terjadi gangguan antara insulin, ya, antara insulin dengan reseptornya, ya, antara insulin dengan reseptornya, ya. Nah, gangguan sehingga insulinnya ini tidak mampu berikatan sama reseptornya. Nah, ketidakmampuannya insulin ini berikatan sama reseptor, ini akan menghambat juga nanti si transporter, ya. Transporternya tidak mampu berdifusi ke membran sel sehingga glukosanya itu tidak mampu masuk ke dalam sel, ya, seperti itu. Sehingga glukosa itu akan menumpuk di dalam darah dan terjadilah hiperglikemia, ya. Nah, keadaan inilah yang disebut dengan resistensi insulin. Insulinnya banyak, tapi dia tidak mampu berikatan sama reseptornya, ya, sehingga tidak mampu mengaktifasi si transporter glukosa. Transporter glukosa itu namanya GLUT4, ya. Nah, dia tidak mampu, ya, sehingga tidak mampu berdifusi ke membran sel, glukosanya itu tidak mampu masuk, tidak bisa masuk ke dalam sel, ya, seperti itu. Nah, resistensi insulin ini banyak terjadi pada pasien-pasien obesitas, ya. Jadi obesitas, ya, kurangnya latihan, penyakit hipertensi, ini bisa menyebabkan terjadinya resistensi insulin, ya. Nah, resistensi insulin ini yang tidak diobati lama-kelamaan ini akan menyebabkan kerusakan pada sel beta pankreasnya, ya. Nah, lama-kelamaan juga sel beta pankreas itu kalau dia sudah lama dirusaki, itu tidak akan mampu juga menghasilkan insulin. Lama-lama pasiennya juga butuh insulin dari luar, insulin eksogen. Sama nanti sama DM tipe 1. Kalau DM tipe 1 memang harus betul-betul insulin yang diberikan, ya, dari luar karena tidak ada insulin yang terbentuk, ya. Jadi seperti itu untuk patofisiologi dari DM tipe 1 dan DM tipe 2.
Oke, kita lanjut ke manifestasi klinik. Ya, jadi tanda dan gejala. Ya, jadi ada 5 tanda dan gejala yang paling khas ya, yang terjadi pada pasien diabetes mellitus. Nah, yang pertama glikosuria atau adanya glukosa dalam urin. Ya, nah kadar glukosa yang tinggi ya pada pasien DM ini akan berakibat pada proses filtrasi di ginjal. Ya, nah karena dia darahnya ya kan ginjal itu menyaring darah ya dan mengeluarkan zat-zat sisa ya dalam bentuk urin ya. Nah, karena darahnya ini banyak mengandung glukosa, maka si darah ini ya maka proses filtrasi yang ada di ginjal ini akan melebihi transport maksimum. Jadi si ginjal atau glomerulus ini tidak mampu menyaring semua glukosa yang ada pada darah karena terlalu banyak. Ya, jadi kemampuan glomerulus yang ada di ginjal itu tidak mampu menyaring semua glukosa ya atau menyerap kembali semua menyaring semua glukosa sehingga ada glukosa yang keluar ya dan bergabung dengan urin ya makanya bisa terjadi glikosuria ya. Nah, keadaan glikosuria ini akan menyebabkan terjadinya yang namanya diuretik osmotik. Ya, sehingga keadaan diuretik osmotik ini akan menyebabkan pengeluaran urin yang berlebihan ya atau disebut dengan poliuria ya. Jadi karena adanya glikosuria akan menyebabkan terjadinya diuresis osmotik yang ditandai dengan pengeluaran urin yang berlebihan atau disebut dengan poliuria. Nah, pengeluaran urin yang berlebihan ini akan menimbulkan sensasi rasa haus ya. Kalian kan kalau kita sering berkemih itu juga akan menimbulkan sensasi rasa haus ya. Nah, ini yang dinamakan dengan polidipsia ya. Jadi ingin minum terus ya. Nah, setelah itu glukosa yang hilang tadi ya, yang dia ada di urin ya, ini juga bisa mengakibatkan terjadinya polifagia ya, karena glukosa tadi hilang lebih banyak dikeluarkan ya melalui urin, ini akan mengakibatkan kurangnya glukosa yang ada dalam tubuh sehingga energi juga kurang ya, jadi meningkatkan rasa lapar terus-menerus ya. Nah, seperti itu. Jadi pasiennya juga akan selalu mau makan. Ya, karena tadi ya, glukosa yang seharusnya dimasukkan ke dalam sel dan diubah menjadi energi itu tidak ada, tidak bisa atau sedikit sehingga pasiennya selalu lapar padahal sudah makan, ya. Dan yang terakhir itu ada mudah lelah. Kenapa? Karena tadi energi ya yang seharusnya dihasilkan dari glukosa ya menjadi energi itu tidak ada sehingga pasiennya itu mudah lelah ya. Jadi itu manifestasi klinik ada glikosuria atau adanya glukosa dalam urin, poliuria sering berkemih, polidipsia sering haus atau sering minum, polifagia sering makan dan mudah lelah ya. Nah, yang kedua ada penyakit hipotiroidisme. Ya, jadi apa itu hipotiroidisme? Jadi hipotiroid itu adalah penyakit ya atau status metabolik yang diakibatkan oleh kehilangan hormon tiroid. Ya, hormon tiroid ini adalah hormon yang dikeluarkan oleh kelenjar tiroid. Ya. Nah, hipotiroid adalah suatu penyakit yang disebabkan oleh gangguan pada salah satu tingkat dari aksi, apakah itu hipotalamus atau hipofisis dan kelenjar tiroidnya. Ya, dengan akibat terjadinya defisiensi hormon tiroid dalam darah. Ya, jadi apa sebenarnya fungsi hormon tiroid ini? Jadi hormon tiroid itu dia berfungsi mempengaruhi pertumbuhan, ya, proses metabolisme, perkembangan dan proses-proses sel. Ya, nanti kalau misalnya hormon tiroidnya berkurang di dalam tubuh atau terjadi hipotiroidisme, itu akan mempengaruhi proses metabolisme dan proses perkembangan sel di dalam tubuh.
ya, seperti itu. Nah, epidemiologi. Ini menurut Infodatin ya, bahwa penyakit gangguan tiroid itu menempati urutan kedua terbanyak dalam daftar penyakit metabolik setelah diabetes mellitus. Ya, dan perempuan lebih banyak menderita dibandingkan laki-laki. Ya, kalau di Indonesia prevalensinya itu belum diketahui secara pasti, ya, tetapi dari hasil Riskesdas tahun 2007 dia menggunakan pemeriksaan kadar TSH ya. Nanti kalian saya jelaskan apa itu TSH sebagai salah satu penunjang diagnostik gangguan tiroid. Dan didapatkan dari hasil pemeriksaan TSH bahwa 2,7% laki-laki dan 2,2% perempuan itu memiliki kadar TSH yang tinggi. Sehingga kalau dicurigai bahwa ketika pasien itu atau ya pasien mengalami peningkatan kadar TSH itu dicurigai adanya hipotiroid. Ya, seperti itu. Nah, etiologi atau penyebab. Jadi penyebab dari penyakit hipotiroid ini diklasifikasikan menjadi ada hipotiroidisme primer, sekunder, dan tersier. Ya, kalau hipotiroid primer itu disebabkan oleh tiroid yang gagal atau kelenjar tiroid yang tidak mampu memproduksi hormon tiroid. Ya, jadi kelenjar tiroidnya kelenjar tiroid itu tidak mampu menghasilkan hormon tiroid. Ya, itu kalau primer. Ya. Nah, sedangkan hipotiroid sekunder itu disebabkan oleh kurangnya hormon TSH yang dihasilkan oleh hipofisis. Ya. Dan kalau hipotiroid tersier itu disebabkan oleh defisiensi TRH yang dihasilkan oleh hipotalamus. Ya. Nah, kalau primer ya, hipotiroidisme primer itu bisa disebabkan oleh penyakit-penyakit ini ya, penyakit tiroiditis Hashimoto, terapi iodium ya, tiroidektomi, ada penyakit Graves ya, asupan iodida yang berlebihan, ya, defisiensi iodium. Kalau sekunder bisa karena tumor hipofisis ya, terus kerusakan hipofisis ya, karena dia berhubungan sama hipofisis ya. Dan tersier itu akibat defisiensi dari hipotalamus yang ada di otak. Oke, lanjut manifestasi klinik. Jadi manifestasi klinik itu bermacam-macam ya. Jadi ada berbagai organ yang terkena atau mengalami tanda dan gejala. Contohnya otak itu sering lelah, mengantuk, depresi, kemampuan bicara menurun, dan lain-lain. Terus pada kelenjar tiroid, ya, jadi yang ada di leher, kelenjar tiroid itu ada di leher ya, itu bisa terjadi goiter atau gondok, ya, pembengkakan kelenjar, jadi lehernya membengkak. Terus di saluran cerna itu sulit buang air besar, terus berat badan naik ya karena berkurangnya proses metabolisme makanan ya. Jadi makanan itu tidak dimetabolisme, jadi dia akan menumpuk di jaringan adiposa atau jaringan lemak. Ya. Terus ginjal, pada ginjal fungsi ginjal menurun. Ya. Terus juga pada otot dan saraf, ya, misalnya kekakuan pada sendi, kesemutan, nyeri sendi, ya, gerakan otot lemah. Ya. Nah ini untuk penegakan diagnosis hipotiroidisme, ya, yaitu total T3 dan T4-nya itu rendah. TSH-nya itu tinggi, ya, atau bisa juga TSH rendah, T3 dan T4 juga rendah, ya. Nah ini di diagnosis hipotiroid ketika ini, ya. T3 dan T4 rendah dan TSH-nya tinggi, ya. Nah, kita masuk ke patofisiologi. Jadi ini patofisiologi ya. Kalau kita mau mempelajari patofisiologi, kita pelajari dulu bagaimana proses biosintesis ya atau regulasi dari sekresi hormon tiroid ya, yaitu T3 dan T4 ya. Nah, pertama hipotalamus ya yang ada di otak ya. Kelenjar hipotalamus
ini akan mensekresikan hormon ya yang namanya tyrotropin releasing hormone atau TRH ya. Nih, hipotalamus ya yang ada di otak ini akan mensekresikan hormon TRH ya. Nah, hormon TRH ini akan memicu anterior hipofisis, pituitari itu namanya hipofisis ya. Anterior hipofisis untuk menghasilkan hormon TSH. Ya. Oke. Nah, setelah itu hormon TSH ini akan mengendalikan atau mengaktifkan kelenjar tiroid ya, menstimulasi kelenjar tiroid untuk menghasilkan T3 dan T4. Ya. T3 itu triiodotironin dan T4 itu adalah tiroksin. Ya. Nah, kelenjar tiroid ini menghasilkan si T3 sama T4 ini dari bahan baku iodium yang diserap dalam sistem saluran cerna dalam bentuk iodida. Makanya kita dianjurkan untuk menggunakan garam yang mengandung iodium ya. Karena ini kelenjar tiroid dalam menghasilkan T3 dan T4 dia butuh asupan dari iodium ya. Seperti itu. Oke. Nah, dalam homeostatis tubuh ya tidak mungkin T3 sama T4 ini akan dihasilkan terus-menerus ya. Kalau begitu dia akan berlebihan. Nah, ada yang dinamakan umpan balik negatif dan ada umpan balik positif ya. Umpan balik positif ya ketika ini ya. Jadi hormon pelepas tirotropin atau TRH itu akan merangsang pelepasan TSH ya. TRH merangsang hipofisis melepaskan TSH. TSH akan merangsang tiroid, kelenjar tiroid untuk menghasilkan T3 dan T4 ya. Nah, kalau T3 dan T4-nya ini rendah di dalam tubuh ya, dia akan memberikan umpan pada hipotalamus ya untuk menghasilkan lagi TRH, terus menstimulasi ini TSH, anterior hipofisis untuk menghasilkan TSH dan begitu seterusnya ya. Nah, tetapi ketika misalnya T3-nya sudah T3 sama T4-nya sudah cukup ya untuk digunakan dalam tubuh ya. Nah, ketika sintesis yang cukup telah terjadi, kadar hormon tiroid yang bersirkulasi ya T3 dan T4 ini akan menghambat pelepasan dari TSH. Ya, jadi dihambat pelepasan dari TSH. Nah, karena kalau TSH ini dihambat, otomatis tidak ada yang menstimulasi kelenjar tiroid untuk menghasilkan T3 dan T4. Ya, nah, maka dari itu yang disebut dengan umpan balik negatif. Ya, jadi umpan balik positif ketika kadar T3 dan T4 masih rendah, sedangkan masih mau dibutuhkan, dan umpan balik negatif ketika kadar T3 dan T4 yang terbentuk itu sudah cukup, jadi dia menghambat pembentukan TSH. Ya, seperti itu. Nah, kelenjar tiroid tadi itu mensintesis hormon tiroid, yaitu triiodotironin ya, atau T3, dan tetraiodotironin atau T4 atau disebut tiroksin. Ya. Nah, fungsinya apa? Dia akan merangsang metabolisme jaringan yang meliputi konsumsi oksigen, produksi panas tubuh, fungsi syaraf, metabolisme protein, dan lain-lain. Ya. Nah, hipotiroid itu terjadi akibat malfungsi dari kelenjar tiroid, hipofisis atau hipotalamus. Ya, apabila malfungsinya itu disebabkan oleh malfungsi kelenjar tiroid, ya, maka kadar hormon tiroid yang rendah itu akan disertai oleh peningkatan kadar TSH dan TRH.
karena tidak adanya umpan balik negatif oleh hormon tiroid pada hipofisis anterior dan hipotalamus. Ya, tadi kan saya bilang bahwa umpan balik negatif itu ketika T3 dan T4 ini sudah sudah cukup, ya, dia akan mengirimkan sinyal kepada hipotalamus supaya berhenti, ya, sehingga tidak terbentuk TRH, tidak terbentuk TSH. Ya, tetapi pada hormon pada hipotiroid, ya, hipotiroid kan itu ini ya, T3 sama T4-nya itu kurang, ya, akibat adanya gangguan malfungsi pada kelenjar tiroid. Ya. Nah, ini T3 dan T4 itu kurang, ya. Otomatis akan memicu si hipotalamus untuk menghasilkan lagi TRH, menghasilkan lagi TSH, ya. Nah, keberadaan TSH ini akan meningkat, tetapi tidak mampu menstimulasi kelenjar tiroid karena tadi kelenjar tiroidnya malfungsi atau tidak berfungsi, sehingga T3 dan T4 itu tetap sedikit, tapi yang meningkat adalah TSH-nya. Ya, maka dari itu pada hipotiroid bisa ditandai dengan peningkatan kadar TSH dan penurunan kadar T3 dan T4. Ya, seperti itu. Nah, atau apabila hipotiroid itu terjadi akibat malfungsi hipofisis, maka kadar hormon tiroid yang rendah disebabkan oleh rendahnya kadar TSH. Ya. Jadi, misalnya ini yang malfungsi, anterior hipofisisnya, ya, maka TSH tidak akan terbentuk. TSH tidak terbentuk, tidak ada yang memicu kelenjar tiroid untuk menghasilkan T3 dan T4. Ya, sehingga keberadaan T3 sama T4 dalam darah itu dalam tubuh itu akan sedikit dan terjadi hipotiroidisme. Ya. Itu mekanisme atau patofisiologi yang kedua. Nah, yang ketiga, apabila hipotalamusnya yang malfungsi, yang ini malfungsi, otomatis juga tidak bisa terbentuk TRH, tidak bisa terbentuk TSH, T3 dan T4-nya yang rendah. Ya, jadi itu patofisiologi, ya. Jadi bisa terjadi patofisiologinya itu ketika dengan cara hapus ya, tunggu. Oke, jadi pertama, ketika kelenjar tiroid yang rusak, T3 dan T4 ini akan menurun, ya. Tetapi TSH-nya meningkat, ya. Nah, terus yang kedua, ketika kelenjar hipofisis yang rusak itu akan menyebabkan penurunan dari sekresi TSH, ya, sehingga T3 dan T4 menurun dan TSH-nya juga menurun. Ya. Yang ketiga, kalau adanya malfungsi dari hipotalamus, ini akan mengakibatkan rendahnya sekresi atau tidak adanya sekresi dari TRH, terus TSH juga tidak terbentuk, dan T3 dan T4 juga tidak terbentuk. Ya, jadi seperti itu patofisiologi dari penyakit hipotiroidisme. Oke, sampai di sini untuk penjelasan dari penyakit gangguan endokrin, ya, yaitu diabetes mellitus dan hipotiroidisme. Kalau ada yang ingin ditanyakan, silakan diskusi dengan dosen di kelasnya masing-masing. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.